apa hubungannya Irjen Verdi Sambo dengan kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI? Ada 2 tersangka dari kepolisian, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibnu Yasmin, namun dalam prosesnya bebas keputusan hakim. Apakah ini pertanda Verdi Sambo ada sesuatu dengan KM50 atau dia menyembunyikan sesuatu terhadap beberapa kasus yang muncul? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Irjen Verdi Sambo. Hari-hari ini semuanya memelototi terkait dengan perkembangan kasus yang ada. Kalian bisa melihat berita jelang pengumuman tersangka baru, Brimob datangi rumah Verdi Sambo. Jadi pada saat ini, sore sekarang ini, teman-teman Brimob mendatangi atau datang ke rumah Verdi Sambo di Duren 3. Di sana melakukan penjagaan. Oh, ada apa? Padahal ada informasi akan ada tersangka baru. Selanjutnya juga di tempat lain, Baradae kini makin berani ungkap kejadian sebenarnya soal kematian Brigadir J. Pengakuannya bikin Irjen Verdi Sambo keringat dingin. Ini seperti lanjutan dari apa yang kita bahas di konten sebelumnya. Jadi Baradae semakin berani menyampaikan yang berbeda dengan sebelumnya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan tadi. Yang lebih menarik mungkin pada hari ini kita melihat berita apa hubungan Verdi Sambo dengan kasus kilometer 50 yang menewaskan 6 laskar FPI? Apakah kalian tertarik membahas yang terakhir? Ayo, kelihatannya yang paling menarik untuk hari ini. Sebelum kita ada tersangka baru hari ini yang akan diumumkan. Apa hubungan Verdi Sambo dengan kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI? Ini di Tribun News. Nama Verdi Sambo tengah menjadi pemberitaan di berbagai media terkait kematian Brigadir Nobriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Banyak masyarakat yang mengaitkannya dengan peristiwa KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek. Beberapa waktu yang lalu semuanya fokus di pemberitaan KM50 tersebut. Pada kasus KM50, Irjen Verdi Sambo menjabat sebagai Kadif Propam yang menangani kasus tersebut. Wah, ini yang langsung berhubungan. Irjen Verdi Sambo saat ini mendapat mutasi jabatan dari Kadif Propam menjadi Pati Yanma Polri. Ketika menangani kasus KM50, Irjen Verdi Sambo mengerahkan 30 anggota tim Propam untuk mengungkap kasus tersebut. Ia menegaskan keterlibatan divisi Propam dalam kasus ditembaknya 6 laskar FPI bukan karena indikasi pelanggaran, namun bertugas memeriksa penggunaan kekuatan sudah sesuai perkap atau belum. Irjen Verdi Sambo saat itu melakukan pengawasan dan analisis bersama Propam Polri. Kasus kilometer 50
berakhir dengan sidang putusan majelis hakim yang vonis kedua terdakwa bebas. Waduh, ini semuanya pasti curiga, ada apa ini kok bebas ini. Kedua terdakwa tersebut yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin. Keduanya bebas, jadi ya tidak sesuai dengan ekspektasi dari masyarakat, maksudnya masyarakat yang kebetulan pro terhadap justisia tersebut. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia. Penganiayaan meninggal dunia tapi bebas. Namun kedua terdakwa tidak dijatuhi hukuman karena alasan pembenaran, yakni menembak untuk membela diri. Menembak untuk membela diri ini bisa menjadi contoh, maksudnya akan dicontoh oleh yang lain, karena biasanya membela diri pun masih tidak diperbolehkan. Kemarin ada beberapa kasus seperti itu kan, seperti disampaikan dalam pledoi atau nota pembelaan kuasa hukum. Jadi masih teringat terkait dengan rampok yang kemudian dibenarkan di NTB ya waktu itu, coba dicek lagi. Ya waktu itu langsung teman-teman yang ada di Jakarta langsung teriak semuanya. Menurut penjelasan hakim, Ketua Muhammad Arif Nuryanta dalam KUHP, alasan pembenaran terdiri dari berbagai poin. Poin tersebut ada yang menyebutkan perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Ya memang di dalam KUHP juga ada, tapi apakah ini benar atau tidak? Hakim menyatakan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas. Kemudian hakim pun memutuskan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena ya semuanya pembelaan diri. Mungkin kalian ada yang tidak puas, tetapi mungkin ya itu puas. Ex juru bicara Habib Rizik Damai Hari Lubis menyoroti kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di kediaman Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Polri Verdi Sambo. Ia berharap Polri tidak terburu-buru dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut. Jangan terburu-buru untuk memproses, kata Damai Hari Lubis, supaya kebenaran muncul, kebenaran ditegakkan, ketidakadilan harus dilawan. Jadi ada sebuah harapan bagaimana tidak terburu-buru untuk memutuskan, karena supaya tidak terjadi kesalahan sebagaimana pada waktu itu di kasus kilometer 50. Damai Lubis mengatakan semua proses harus dilakukan secara profesional dan transparan agar tidak menjadi kejanggalan di masyarakat. Terlebih jangan korban yang meninggal dunia justru dinyatakan menjadi tersangka, seperti awal peristiwa anggota Laskar FPI yang tewas ditembak di tol kilometer 50. Kata Damai dalam keterangannya, jadi mempunyai pengalaman pada waktu itu yang FPI, teman-teman yang terbunuh, itu malah jadi tersangka. Dalam kasus KM50, Barreskrim Polri menetapkan 6 anggota Laskar FPI yang tewas dalam baku tembak di tol Jakarta Cikampek sebagai tersangka. Namun status tersangka ke-6 Laskar FPI itu gugur setelah polisi menghentikan kasus dugaan penyerangan tersebut. Oleh karena itu, Damai Lubis meminta Polri membuka proses penyidikan agar kepastian hukum benar-benar terwujud. Menurutnya ada banyak keganjilan informasi yang berkembang di publik, termasuk pemberitaan terkait kronologi peristiwa hingga menewasnya Brigadir J. Damai juga mengingatkan jangan sampai pelaku penembakan bisa bebas dengan dalih melindungi diri saat insiden itu terjadi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga kalau melihat dari kasus kilometer 50, waktu itu yang menjadi tersangka, maksudnya yang diajukan dari teman-teman kepolisian,
karena menembak, maksudnya menembak, itu selanjutnya dibebaskan. Bribta Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin dibebaskan karena dia berdua itu karena membela diri. Apakah membela diri atau benar? Yang pasti kalian sudah tahu semuanya. Putusan hakim bebas. Jadi kalau seseorang, saya, kalian ketika membela diri, maka ada sebuah referensi seperti kasus KM50 ini. Bribta Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin dibebaskan dari kalimat tersangka. Tapi kata Damai Lubis, jangan sampai ini dengan mudah disalahgunakan. Maksudnya terkait kasus Brigadir J itu harus teliti dengan sebenar-benarnya sehingga keadilan kebenaran itu terwujud. Semua memelototi terkait dengan Irjen Verdi Sambo. Hari ini akan diumumkan 1 atau 2, yang pasti ada tersangka baru. Rumah yang ada di Jakarta di Duren 3 didatangi teman-teman Brimob dan beberapa kendaraan membawa laras panjang. Intinya adalah terjadi pengamanan. Belum ada informasi yang sebenarnya terkait dengan itu. Mungkin pada detik-detik ini ketika saya membuat konten ini akan terjadi diumumkan. Baik mungkin yang diumumkan oleh langsung Kapolri atau mungkin yang mewakili. Intinya akan ada tersangka baru. Sesudah Brigadir E menjadi tersangka, Barada E menjadi tersangka, begitu juga Brigadir RR. Yang sebelumnya settingan bahwa Barada E itu ya dia juga seakan-akan membela diri waktu itu, cerita awalnya. Bahkan Brigadir RR itu sembunyi di balik kulkas. Tapi ceritanya menjadi berubah ketika Barada E menjadi tersangka, bahkan siap untuk menjadi justice kolaborator. Penting hari ini semuanya memelototi media, ada tersangka baru yang akan diumumkan dan kemungkinan besar akan berubah cerita yang kemarin itu. Kembali ke kilometer 50, ya kebenaran harus ditegakkan, ketidakadilan harus dilawan. Siapapun yang menjadi skenario terhadap sebuah kasus, dia nyeting, dia menskenario sebuah kesalahan, maka suatu saat akan jatuh. Sepandai-pandai tupai melompat, maka pada saatnya akan jatuh. Jadi kalian, saya ketika bekerja ya harus on the track supaya nanti kita tidak jatuh dalam suasana seperti sebagaimana tuntutan pekerjaan kita. Semua pasti memelototi. Apa hubungannya dengan kilometer 50 dan Verdi Sambo? Karena pada waktu itu Verdi Sambo mempunyai tugas yang sangat dekat. Jadi kalian kan sudah saya sampaikan tadi, posisi beliau menjabat sebagai Kadif Propam yang menangani kasus tersebut. Jadi bagaimana cerita sebenarnya? Ya sementara yang terjadi adalah di proses persidangan. Namun semua pasti tidak rela, maksudnya yang kontra ya, pasti tidak rela dua orang tadi dibebaskan. Meskipun di dalam KUHP hal itu dibenarkan. Pecinta masa depan negeri. Sehingga belajar dari kilometer 50, meskipun berbicara FPI memang sudah dibubarkan secara legal formal, meskipun juga hadir yang melanjutkan dengan nama yang baru,
Namun orang-orang yang perhatian terhadap FPI itu masih ada. Dan dalam bahasanya kebenaran itu tetap harus dibenarkan, maksudnya harus ditegakkan. Karena kasus kilometer 50 dan menewaskan 6 laskar FPI, siapapun ya, kalau ada kata tewas itu semuanya akan membackupnya, akan mensupportnya untuk mendapatkan, menemukan kebenaran dan keadilan. Apalagi hal itu di skenario. Tidak di skenario aja ketika ada yang meninggal ya, itu kemudian mempunyai perhatian apalagi di skenario. Sehingga semoga saja apa yang terjadi pada hari ini, datangi rumah Ferdy Sambo para Brimob, akan ada pengumuman. Semoga ada informasi yang lebih jelas terkait dengan kasus Brigadir Z, sehingga Barada E, Brigadir RR itu tidak menjadi kambing hitam yang sepertinya semua kesalahan di dia. Padahal mungkin ada yang lebih bertanggung jawab terhadap kasus ini. Semoga bermanfaat, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.